Kejari Lombok Timur kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan TIK untuk bidang SD di Dikbud Lombok Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur Hendro Wasisto mengatakan 2 tersangka baru yang ditetapkan masing-masing berinisial LH, Direktur PT Temprina Media Grafika, dan LA, Direktur PT Dinamika Indomedia. Penetapan keduanya tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka tanggal 11 November 2025. Hendro menyebutkan, keduanya diduga terlibat bersama 4 tersangka sebelumnya dalam pengaturan pengadaan alat TIK senilai 32,4 miliar rupiah yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2022. Sebelumnya, Kejari telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus yang sama, yakni AS selaku Sekretaris Dikbud Lombok Timur periode 2020-2022, A sebagai PPK, S yang merupakan wira swasta sekaligus Direktur CV Cerdas Mandiri, serta MJ. Dalam kasus ini, Kejari Mataram telah memeriksa 60 orang saksi, 2 orang ahli serta 2 alat bukti surat, berdasarkan laporan hasil penyidikan dan ekspos sebagai dasar penetapan tersangka. Tersangka AS, A, S, dan MJ secara bersama-sama melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada dalam mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9.273.011.077 sesuai surat laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Kantor Akuntan Publik AF Rahman dan Sucipto WS tanggal 30 Oktober 2025. Dari hasil penyidikan, diketahui peran para tersangka sejak awal telah melakukan pengaturan pemenang penyedia pengadaan alat TIK yang akan ditunjuk melalui katalog elektronik. Hendro menjelaskan, peran tersangka AS sejak sebelum pengadaan sudah berkomunikasi dan bersepakat dengan tersangka S maupun tersangka MJ, termasuk hal yang disepakati berupa perusahaan yang akan digunakan, serta penyampaian link masing-masing perusahaan untuk diakses dan dipilih sebagai penyedia. Tersangka AS, atas dasar daftar beberapa perusahaan yang telah didapat dari tersangka S dan tersangka MJ, menyerahkan kepada tersangka A untuk memilih perusahaan-perusahaan tersebut yang sebelumnya telah ditentukan oleh tersangka AS pada pengadaan peralatan TIK tahun 2022 untuk memenuhi dan disalurkan. Dari hasil pengaturan pemenang dan mengarahkan kepada penyedia tertentu, dengan sengaja melanggar prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah, adalah karena tujuan dan maksud untuk mendapatkan sejumlah uang sebagai imbalan atau fee atas pengondisian telah memilih atau menunjuk perusahaan sebagai penyedia pada aplikasi katalog elektronik yang diterima tersangka MJ dan tersangka S. Perbuatan para tersangka AS, A, S, dan MJ dalam penyidikan ini diterapkan pasal sangkaan yaitu melanggar Primair Pasal 2 Ayat 1, Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Yang ini nih Bu, kaki yang itu segini. Oh, yang ini tuh.
gini. Ini nih, Bu, kaki yang itu segini. Yang ini, ini nih, Bu, kaki yang itu segini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.